Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Lebih detailnya, kita nanti akan membicarakan perkembangbiakan tumbuhan terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Untuk perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, perhatikan peta konsep berikut ini, bahwa reproduksi makhluk hidup terdiri atas dua, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan dan pada hewan nanti akan kita bicarakan. Pada tumbuhan meliputi rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, spora. Sedangkan pada hewan yang akan kita bicarakan meliputi fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Sedangkan untuk reproduksi generatif pada tumbuhan yang kita bicarakan yaitu yang dilakukan melalui penyerbukan dan fertilisasi. Sedangkan pada hewan nanti fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Reproduksi vegetatif adalah reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif, biasa disebut dengan reproduksi seksual, adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Seperti pada pembahasan sebelumnya, reproduksi vegetatif pada tumbuhan, yang kita bicarakan nanti adalah rizoma. Contohnya adalah pada tanaman jahe, kunyit, temulawak, kencur, dan lain-lain. Kalau umbi lapis, umumnya pada bawang merah, bawang putih, bakung. Sedangkan umbi batang, kita temui pada kentang dan ubi jalar. Sedangkan umbi akar, ini dilakukan oleh tanaman singkong, bengkuang, dan dahlia. Tunas umumnya kita temui pada pisang dan tebu. Sedangkan tunas adventif ini dapat kita temui pada cocer bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Untuk stolon atau gerage, contoh tumbuhannya adalah arbe, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Untuk spora yang berkembang biak dengan spora, contohnya adalah lumut dan paku. Apa perbedaan dari macam-macam reproduksi vegetatif pada tumbuhan ini? Silakan dilihat tayangan berikut ini. Rizoma. Yang dimaksud dengan rizoma adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Sedangkan stolon atau umumnya disebut dengan nama gerage adalah batang yang menjalar di atas tanah. Jadi tolong dibedakan antara rizoma dan stolon. Kalau menjalar di dalam tanah namanya rizom atau rizoma. Kalau menjalar di atas tanah adalah stolon. Sedangkan umbi batang dan umbi akar. Umbi batang adalah batang yang menggembung di dalam tanah, berisi cadangan makanan, bisa digunakan untuk perkembangbiakan. Sedangkan umbi akar adalah akar yang menggembung dalam tanah, berisi cadangan makanan, tetapi tidak dapat digunakan untuk perkembangbiakan. Umbi lapis adalah modifikasi dari batang dan daun yang berlapis-lapis.
Sekarang beda tunas dengan tunas adventif. Tunas umumnya muncul atau tumbuh pada bagian batang. Sedangkan tunas adventif adalah tunas yang tumbuh atau muncul selain di batang. Biasanya bisa di akar ataupun pada bagian daun. Sedangkan yang dimaksud dengan spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Kalian bisa memperhatikan ini beberapa contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif. Sekarang kita membicarakan reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif pada tumbuhan tingkat tinggi, contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga dan pada bagian bunga inilah terdapat alat reproduksi generatifnya. Alat reproduksinya berupa alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, di mana untuk alat kelamin jantan terdiri atas benang sari atau stamen, sedangkan alat kelamin betina yang biasa disebut dengan nama putik biasanya terdiri atas bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Untuk bagian-bagian yang saya sebutkan itu silakan diperhatikan pada struktur bunga di gambar 2.7 pada tampilan slide ini. Pembentukan sel kelamin jantan dan betina umumnya untuk sel kelamin betina atau biasa disebut dengan nama sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Sedangkan untuk sel kelamin jantan, yaitu di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Kalian bisa pelajari ini. Ada bagian yang disebut dengan nama reseptakel, ada yang disebut dengan nama bakal biji, ada yang disebut dengan nama sel telur, dan lain-lainnya. Silakan dipelajari gambar 2.9 pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Setelah membicarakan tentang pembentukan sel kelamin pada bunga, sekarang kita membicarakan penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3. Ada penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga, geitonogami, dan penyerbukan silang atau alogami. Ada beberapa buku atau literatur yang membagi penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi 4, ditambah satu lagi yaitu penyerbukan Bastar. Apa perbedaan dari penyerbukan-penyerbukan itu? Untuk penyerbukan sendiri, penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari dan kepala putik berasal dari satu bunga. Sedangkan penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga lain tetapi masih berada pada satu pohon. Sedangkan penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari pohon yang berbeda, namun
masih tanaman yang sejenis. Kalau penyerbukan Bastard, serbuk sari yang berasal dari bunga tumbuhan lain, berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada gambar berikut ini. Penyerbukan sendiri dalam satu bunga, penyerbukan tetangga, bunga lain tetapi masih satu pohon. Penyerbukan silang, bunga lain pohon, tetapi masih dalam jenis yang sama. Sedangkan Bastard, bunga lain pohon, varietasnya berbeda. Kalian bisa perhatikan kalau di gambaran ini satunya berwarna oranye, satunya berwarna ungu. Untuk pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan berbiji tertutup, pembuahannya disebut dengan nama pembuahan ganda. Kalian harus bisa membedakan apa itu penyerbukan, apa itu pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Mengapa pembuahan pada tumbuhan berbiji tertutup dikatakan pembuahan ganda? Dikatakan pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan. Yang pertama, sel sperma akan bertemu dengan sel telur membentuk zigot. Yang kedua, sel sperma membuahi kantung lembaga sekunder membentuk endosperm. Jelas, berarti untuk tumbuhan berbiji tertutup, pembuahannya adalah pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan. Sekarang untuk perkembangbiakan biji. Ingat bahwa setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Apa saja strukturnya atau bagian dari biji itu? Silakan dilihat di gambar 2.11 pada tayangan slide berikut. Perkecambahan biji. Perkecambahan biji bergantung pada proses imbibisi, yaitu penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Tipe perkecambahan pada tumbuhan dikotil ada 2 macam, yaitu epigeal dan hipogeal. Silakan diperhatikan pada tayangan slide berikut. Sekarang kita membicarakan metagenesis, yaitu suatu pergiliran keturunan yang meliputi pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan fase sporofit. Saya ulang, metagenesis merupakan pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan sporofit.
Fase gametofit atau fase generatif merupakan fase yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sedangkan fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap yang menghasilkan spora. Yang kita bicarakan untuk metagenesis nanti ada dua tanaman yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Silakan diperhatikan bagian metagenesis untuk paku dan lumut. Pada paku, spora tumbuh menjadi protalium, protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid atau sperma, archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum bertemu membentuk zigot. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku akan menghasilkan sporogonium. Sporogonium akan menghasilkan spora. Dari bagian metagenesis tumbuhan paku bisa kita lihat ternyata untuk generasi gametofit ada pada protalium. Sedangkan generasi sporofit terdapat pada tumbuhan paku. Bagaimana untuk metagenesis tumbuhan lumut? Silakan diperhatikan. Spora tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid atau sperma. Archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum bertemu membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium menghasilkan spora. Dari bagian metagenesis tumbuhan lumut, jelas bahwa generasi gametofit pada tumbuhan lumut terletak pada tumbuhan lumut itu sendiri. Sedangkan generasi sporofit terletak pada sporogonium. Dari kedua bagian metagenesis, kalian bisa membedakan perbedaan metagenesis pada paku dan lumut. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal ini antara lain air dan mineral, suhu, kelembaban, dan cahaya. Dari yang sudah kita bicarakan, saya harap sudah cukup jelas. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa kita sharing, kita diskusikan pada grup classroom kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.